kita bahas mungkin tidak secara keseluruhan, tapi sebagian besar yang saya tahu tentang fitur-fitur dari Brave 7 LE ini, Akaso Brave 7 LE. Menurut saya kelemahannya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, perjalanan kali ini, saya akan mereview singkat tentang kamera Akaso Brave 7 LE di malam hari. Karena mungkin menjadi satu kelemahan ya kalau di malam hari kamera Akaso Brave 7 itu ada fitur auto low light nya untuk malam hari, tapi fitur itu tidak bisa digunakan bersamaan dengan fitur Ace atau stabilizer. Jadi harus hanya salah satu yang on. Jadi kalau misalkan Ace atau stabilizer on, auto low light otomatis mati. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini untuk stabilizernya saya off kan, dan auto low light lewat peteng, kita lewat kiri yang minim penerangan. Seperti apa hasilnya, cuma jadi mungkin cuma beberapa lampu jalan tapi nggak begitu terang, dan lampu motor. Jadi fitur auto low light nya itu bisa di on kan kalau fitur Ace nya di off kan, begitu. Dan untuk exposure atau EF nya ini saya menggunakan +1. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Sekalian kita bahas yang lainnya ya tentang Akaso Brave 7 LE ini. Intinya batuk sih. Intinya batuk dulu. Kita bahas mungkin tidak secara keseluruhan, tapi sebagian besar yang saya tahu tentang fitur-fitur dari Brave 7 LE ini, Akaso Brave 7 LE. Menurut saya kelemahannya ada di angle-nya atau sudut pandang. Jadi walaupun kita fitur yang kita gunakan itu super wide, itu tetap saja masih kurang bias, pokoknya kurang memuaskan lah untuk fitur super wide nya. Apalagi kalau waduh meneh apalagi kalau Ace nya on, Ace nya diaktifkan, itu croppingnya itu terlalu banyak. Jadi bagi saya itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat tapi sedikit. Yo, bagi saya itu kurang memuaskan menurut saya ya. Terus apalagi ya, yang jelas itu untuk fitur low light mungkin belum banyak yang tahu ada fitur low light, tapi tidak bisa diaktifkan. Tidak bisa digunakan kalau Ace nya on. Memang kalau Ace nya on, fitur low light nya tidak bisa digunakan, jadi harus dimatikan dulu fitur low light nya, fitur Ace nya. Terus untuk terus terang ini mungkin saya juga baru
baru mencari-cari settingan yang pas ya. Tapi sepertinya menurut saya itu karena saya suka angle yang lebar ya, jadi setang minimal spion kelihatan, terus jalan juga kelihatan lega. Itu kalau misalkan stabilisernya atau EYE-nya on, walaupun fitur super wide-nya kita menggunakan fitur super wide, tapi tetap saja croppingnya itu banyak sekali, jadi spion pun tidak kelihatan, hanya kelihatan ke depan. Dan itu menurut saya sangat, ya ora sangat sih, tapi menurut saya minim pandangan, jadi pandangannya sempit gitu. Jadi menurut saya atau settingan yang saya gunakan itu lebih baik untuk stabilisernya off, dan walaupun super wide-nya tidak apa, kalau EYE-nya off terus super wide-nya tetap kurang memuaskan ya, tapi mendingan daripada EYE-nya on. Kalau jadi settingan yang saya gunakan kemungkinan EYE-nya off, terus kalau malam hari otomatis auto low light-nya on, terus EF-nya atau exposure-nya exposure-nya +1 kalau malam hari. Kalau siang hari EF-nya -1. Terus karena begini ya, soal kestabilan atau stabilizer itu saya memilih menggunakan, jadi kalau kita berjalan menggunakan motor itu guncangan itu kan nggak sama ya, maksudnya kalau kita jalan di jalan halus mungkin guncangan tidak terlalu parah. Tapi kalau kita jalan di jalan yang bergonjal, otomatis kan guncangannya lumayan parah. Nah, itu kalau saya untuk yang jalan yang tidak terlalu gonjal, tidak terlalu ajluk-ajlukan, atau jalan bagus mulus gitu ya. Walaupun kalau kita ngevlog gitu, kalau kita ini nggak selamanya jalan itu halus ya, maksudnya dalam satu perjalanan itu nggak selalu halus, nggak halus terus gitu. Tapi kalau menurut saya untuk jalan grunjal atau jalan gajluk-gajlukan, banyak gajlukannya, itu untuk stabilisernya saya menggunakan CapCut atau Capcut. Itu untuk yang kebalik, untuk yang jalan halus, itu cukup menggunakan CapCut atau Capcut untuk stabilisernya jalan halus. Terus karena croppingnya juga kalau dibandingkan, ya memang ada croppingnya, tapi kalau dibandingkan dengan stabilizer EYE-nya Akaso Brave 7 LE ini mendingan dibanding lebih mendingan CapCut dibanding Akaso gitu. Terus kalau untuk yang jalan gonjal, jalan yang banyak gajlukannya, untuk stabilisernya saya menggunakan Google Photo, karena Google Photo itu smooth sekali ya menurut saya. Selama ini yang saya temui ya atau meneh yang paling smooth itu Google Photo menurut saya.
Ya ada croppingnya, tapi kalau seperti CapCut tadi, kalau dibanding dengan Akaso croppingnya di stabilizer Akaso Brief 7 LE ini, Google Foto itu mendingan croppingnya lebih minim. Jadi menurut saya begitu. Dan pemenah ya, oh iya anu apa jenenge, soal mikrofon bawaan Brave 7 LE ini menurut saya peka sekali ya, sangat peka sekali. Jadi justru kalau untuk motovlog justru malah menjadi sebuah kekurangan ya. Jadi kita harus tetap karena fitur noise reductionnya itu nggak terlalu kroso nek cara makanan iki. Jadi nggak begitu ngaruh. Dan untuk yang saya gunakan ini, mikrofonnya itu tak buntel busa sampai kandel itu, sampai tebel supaya lebih meredam suara bising atau suara berisik. Ini kalau misalkan tidak tak buntel gitu, suaranya lebih menakutkan lagi berisiknya. Mungkin seperti video sebelumnya itu mikrofon apa adanya, tidak saya apa-apakan, dan tidak saya edit menggunakan nanti noise juga. Jadi suara aslinya itu seperti di video sebelumnya itu. Jadi gitu ya, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga sehat dan bahagia selalu, dan semoga selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.